Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Kurnianingsih Arum Kusuma Hastuti, dosen pengampu mata kuliah Sintesis Kimia 1 pada program studi kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana. Mata kuliah ini merupakan bagian penting dalam bidang kimia anorganik dan diberikan pada semester keempat sebagai bagian dari pembekalan keterampilan sintesis dan analisis senyawa anorganik. Sintesis kimia 1 terdiri dari 3 SKS dengan pembagian 2 SKS teori, 1 SKS praktikum tanpa sesi asistensi. Mata kuliah ini akan mengeksplorasi teori, praktik di laboratorium, diskusi kasus nyata, dan pendekatan kimia hijau. Beberapa topik utama yang akan dipelajari pada mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah pengantar kimia koordinasi, yang kedua sintesis dan karakterisasi senyawa koordinasi, yang ketiga pengantar kimia hijau, sintesis hijau senyawa anorganik, modifikasi struktur anorganik, aplikasi modifikasi struktur anorganik, mekanisme reaksi anorganik yang melibatkan ligan, dan yang terakhir adalah eksperimen dan analisis mekanisme reaksi ligan. Sebagai dasar penyusunan mata kuliah telah ditetapkan sejumlah capaian pembelajaran lulusan atau yang kita sebut dengan CPL, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar ilmu alam, kimia, dan prinsip dasar instrumen kimia, serta analisis data dan informasi dari instrumen tersebut. Piranti lunak untuk analisis, sintesis, dan pemodelan molekul, serta menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu dalam melakukan identifikasi, pemisahan, karakterisasi, transformasi, dan sintesis molekul kimia didasari prinsip kimia hijau. Lalu, yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan berlaboratorium secara mandiri dan bertanggung jawab dengan berpikir kritis, inovatif, dan etis dalam menyelesaikan masalah untuk efisiensi produksi, pengelolaan limbah, dan pengembangan material maju dari bahan alam. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan menganalisis eksperimen kimia secara mandiri dan kritis, serta mampu menerapkan pengetahuan kimia untuk memecahkan masalah di bidang identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan sintesis kimia bahan alam, dan berkontribusi pada industri kimia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan. CPL yang keempat atau yang terakhir untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang, mewujudkan, mengevaluasi, dan meningkatkan produk dari sumber daya alam yang memiliki nilai tambah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang lebih spesifik dan dijabarkan dalam sub CPMK, agar pembelajaran dapat diarahkan secara bertahap dan terukur melalui aktivitas teori dan praktik. CPMK dan sub-CPMK yang dimaksud antara lain, yang pertama CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar serta teknik sintesis dalam kimia koordinasi. Sub-CPMK dari CPMK yang pertama ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia koordinasi, termasuk teori-teori ikatan dan struktur senyawa koordinasi. Sub-CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan sintesis dan karakterisasi senyawa koordinasi di laboratorium, serta menganalisis data yang diperoleh. CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau dalam sintesis senyawa anorganik. Dengan sub-CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip kimia hijau dan penerapannya dalam sintesis senyawa anorganik. Sub-CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan sintesis senyawa anorganik menggunakan metode-metode kimia hijau serta mengevaluasi efisiensi dan dampak lingkungan dari metode tersebut. Sedangkan sub-CPMK ketiga atau yang terakhir dari CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan evaluasi siklus hidup atau yang lebih keren dikenal dengan nama LCA dari produk kimia tersebut untuk menentukan dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk kimia tersebut.
Lalu CPMK selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknik modifikasi struktur anorganik serta mengevaluasi perubahan sifat fisikokimia yang dihasilkan. Dengan sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teknik-teknik modifikasi struktur anorganik dan efeknya terhadap sifat fisikokimia senyawa. Sub CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan modifikasi struktur senyawa anorganik di laboratorium serta mengevaluasi perubahan sifat yang terjadi. Sampailah kita pada CPMK selanjutnya, yaitu mahasiswa mampu memahami mekanisme reaksi anorganik yang melibatkan ligan dan menganalisis hasil eksperimen yang terkait. Sub CPMK dari CPMK ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme reaksi anorganik yang melibatkan ligan dan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi tersebut. Sub CPMK selanjutnya yaitu mahasiswa mampu melakukan eksperimen untuk mempelajari mekanisme reaksi ligan di laboratorium dan menganalisis data yang diperoleh. Tentu saja pembelajaran ini mengacu pada beberapa buku. Yang pertama, buku-buku utama yang kami gunakan yaitu Inorganic Chemistry yang ditulis oleh Gary L. Miesler, Paul J. Visser, and Donald Attar. Buku utama yang kedua yaitu Principles of Inorganic Chemistry yang ditulis oleh Brian W. Fenwick. Tentu saja mata kuliah ini juga disertai dengan referensi pendukung dari hasil penelitian dosen pengampu. Yang pertama berjudul Monomeric and Tetrameric Mercury 2 Complexes with Iodo and N2O2 N3O ligands, Structure and Blue Luminescence yang diterbitkan di Inorganica Chimica Acta pada tahun 2020. Inorganica Chimica Acta ini merupakan jurnal bereputasi Q2 pada Scopus. Yang kedua adalah Green Nanotechnology Silver Nanoparticle Synthesis via Blood Coffee Grounds Extract yang dipublikasikan pada Journal of Inclusion Phenomena dan Macrocyclic Chemistry pada tahun 2025 dan bereputasi sebagai jurnal ketiga di Scopus. Integrasi referensi ini menjadi bagian dari upaya menyinergikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat agar pembelajaran tetap kontekstual, berbasis riset, dan berdampak. Untuk mendukung tujuan tersebut, strategi pembelajaran dirancang dengan pendekatan yang variatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Beberapa pendekatan yang digunakan antara lain ceramah interaktif, diskusi kelompok dan studi kasus, praktikum terstruktur di laboratorium, project-based learning, berbasis sintesis hijau, serta pemanfaatan media visual, literatur penelitian, dan perangkat lunak pendukung. Pendekatan ini mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, yaitu mahasiswa diharapkan aktif berdiskusi, menganalisis data, mempresentasikan hasil, dan merefleksikan proses belajarnya secara mandiri dan kolaboratif. Penilaian dalam mata kuliah ini juga dilakukan secara komprehensif, mencakup kuis, tugas individu, TTS, TAS, dan presentasi kelompok untuk aspek teori. Laporan praktikum dan pengamatan keterampilan laboratorium digunakan sebagai asesmen praktek. Mahasiswa juga akan mengerjakan tugas berbasis proyek sebagai asesmen terintegrasi. Seluruh asesmen menggunakan rubrik penilaian yang objektif dan transparan untuk menjamin kesetaraan evaluasi dan mengukur pencapaian kompetensi secara adil. Komposisi penilaian terdiri dari 60% untuk perkuliahan dan 40% untuk praktikum. Nilai akhir akan dikonversi dengan rentang A untuk 80 ke atas hingga E untuk 45 ke bawah. Mahasiswa dapat mengikuti TAS jika kehadirannya adalah di atas 80%. Demikian pemaparan mengenai ruang lingkup, capaian pembelajaran, referensi, serta metode dan asesmen yang digunakan pada mata kuliah Sintesis Kimia 1. Rangkaian ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas bagi proses belajar yang terukur, kontekstual, dan berkelanjutan. Dengan dasar tersebut, kegiatan pembelajaran akan segera dimulai. Selamat sore teman-teman. Sore, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa baiknya.
Ya, pakai yes, yes, yes. Baik, teman-teman, eh, hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita dari minggu lalu. Nah, seperti biasa, sebelum mata kuliah ini dimulai, saya akan mengingatkan kalian kalau kita itu harus punya tujuan ketika belajar gitu ya. Nah, tujuannya kita hari ini supaya teman-teman mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau dalam sintesis senyawa anorganik. Nah, lalu pertemuan ini adalah dari tujuan itu ada subtujuannya atau yang kita sebut dengan sub CPMK. Supaya apa? Lebih terarah. Yaitu teman-teman nanti diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip kimia hijau dan penerapannya dalam sintesis senyawa anorganik. Lalu sub yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan sintesis senyawa anorganik menggunakan metode-metode kimia hijau serta mengevaluasi efisiensi dan dampak lingkungan dari metode tersebut. Hari ini kita mau belajar yang sub CPMK yang pertama. Kalau sub CPMK yang kedua itu nanti kalian akan pelajari waktu sesi laboratorium atau praktikum. Hari ini suplementari yang kita gunakan yang utama inorganic chemistry untuk Miesler dan yang kedua punyanya Brian. Lalu tambahannya yang pendukung kedua yaitu green nanotechnology silver nanoparticle synthesis via root coffee grounds extract. Ini nanti saya akan coba lihatkan ke teman-teman bagaimana sintesis senyawa anorganik. Nah, saya juga mengingatkan teman-teman, ini adalah pertemuan kita yang kelima, begitu ya. Jadi nanti teman-teman kita pakai ceramah interaktif, lalu nanti saya akan tanya ke teman-teman. Dan di akhir perkuliahan ada yang namanya kita mainan kuis. Nah, kita mulai ya teman-teman ya. Saya mengingatkan dulu. Sintesis hijau itu apa? Ada yang mau bantu jawab? Ya, boleh. Tirza jawab. Apa itu sintesis hijau? Mungkin sintesis hijau itu kayak konsep uh, pembentukan supaya si senyawa yang kita bentuk itu tetap uh, memperhatikan efek dari lingkungannya. Itu mungkin sintesis hijau. Oke, betul sekali ya teman-teman. Sintesis hijau itu bukan berarti kita mensintesis warna hijau atau menghasilkan warna hijau. Tetapi bagaimana prosesnya itu adalah hijau. Dan bahannya itu juga hijau, dalam arti dia ramah lingkungan. Nah, hari ini kita mau lihat sintesis hijau untuk senyawaan organik. Teman-teman, saya mengingatkan tentang nanomaterial. Nanomaterial itu apa? Material yang ukurannya sangat kecil gitu ya, sangat kecil, nanometer gitu. Yuk kita lihat pertama, dari kiri ke kanan, ini seperti penggaris. Yang sebelah sini paling kecil, yang sebelah sini paling besar ukurannya. Yang 1 angstrom atau kalau dibikin meter adalah pangkat minus 10. Itu atom gitu. Terus lebih gede lagi molekul. Lebih gede lagi DNA di 10 pangkat minus 8 atau 10 nanometer. Virus itu di 10 pangkat minus 7, bakteria 10 pangkat minus 6, sampai ke sini yang paling gede yang kita bisa lihat adalah bola. Itu ya. Nah, nanti teman-teman ingat ini ya, virus bakteria itu ada di sekitar 1 mikrometer. 1 mikrometer artinya kalau sama 1 nanometer besaran siapa? 1 mikro toh? Nah, 1 mikro. Oke, diingat ya, nanti ini menjadi salah satu alasan kenapa nanomaterial itu bisa punya anti bakteri atau anti mikrob. Nah, yang kedua, saya juga mau menambahkan keingatan teman-teman tentang nanopartikel. Nanopartikel atau nanomaterial itu ada 4 macam. Ada yang 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. 0 dimensi itu dia nggak punya apa-apa, nggak punya panjang, nggak punya lebar, nggak punya tinggi. Ya, itu sama seperti atom itu tadi kecil banget. Terus nanopartikel magnet, Fullerene ini juga zero nanopartikel. Zero dimension maksud saya. Yang one dimension itu ada yang bentuknya nanobar. Tahu bar ya? Pengaduk itu ya, bentuknya pengaduk atau kayak penggaris. Terus 2 dimensi itu punya panjang dan lebar seperti ini. Teman-teman bisa lihat nanofilm. 3 dimensi itu seperti grafit. Nah, grafit ini teman-teman bentuknya 3 dimensi karena dia layer by layer gitu. Layer, terus lama-lama dia akan menjadi sebuah bentuk. Ini sama seperti rubrik ya, yang teman-teman lihat.
Nah, ini adalah metode sintesis nanomaterialnya, teman-teman. Ada 2 macam pendekatan yang dipakai. Yang pertama adalah top down, yang kedua adalah bottom top. Bedanya apa kalau top down? Dari yang gede ya, kita pecah menjadi kecil-kecil. Ini dari yang gede kayak batu gitu ya, kita pecah, kita grinder menjadi bubuk. Lalu bubuk itu nanti akan diproses menjadi nanopartikel. Kalau yang bottom top itu dari prekursor dulu, yang nggak kelihatan. Prekursornya itu adalah atom dan molekul, lalu dia nanti akan menggerombol menjadi klaster. Ini sama seperti perumahan. Rumah-rumah mengumpul menjadi satu klaster. Nah, itu pada akhirnya dia akan menjadi nanopartikel. Nah, cara pembuatannya, cara sintesisnya itu ada 3 macam, baik berupa metode yang fisika, kimia, maupun biologi. Untuk metode fisika itu ada beberapa teknik yang dipakai. Contohnya adalah myling. Ini myling itu dia akan menghancurkan pakai mesin, gitu. Untuk metode kimia, salah satu contohnya adalah kita pakai sonochemical method. Sonochemical method itu apa? Ada yang pernah lihat, tahu, dengar sono? Dari kata sonikator. Oh. Jadi ini pakai teknik, pakai alat yang namanya sonikator, gitu ya. Larutannya nanti dimasukkan. Lalu yang pakai metode biologi, kita menggunakan tanaman, ekstraknya, juga mikroorganisme, alga. Ada yang tahu contoh alga? Rumput laut boleh, lumut. Ya, kalau kalian sering kepleset tuh lumut, nah itu masuk ke alga. Enzim dan biomolekul. Oke, ini adalah contohnya teman-teman untuk yang metode fisika. Kita ambil salah satu contoh yang sono tadi ya. Ini adalah sonochemical synthesis atau sintesis dengan cara sonokimia. Larutannya kalian itu ada di dalamnya semua sana. Larutan yang sudah mengandung metal metal salt. Nah, metal salt di dalam itu terus dikasih ini apa? Sonikator. Gitu kan? Pakai frekuensi tertentu, pada akhirnya mereka akan pecah, menyebar, dan setelah difilter, dicuci, dia akan terbentuk nanopartikel. Lalu yang kedua, itu adalah metode kimia. Kita ambil salah satu contohnya. Mau yang apa? Ini aja, adjustment pH ya. Yang pakai presipitasi atau pengendapan, ini paling gampang. Dimainkan pH-nya. Kalian punya larutan, terus dikasih metal salt atau logam, garam-garam logam. Setelah itu di stirring, habis itu di-adjust pH-nya. Mau jadi pH 6 kah, pH 8 kah, pH 12 kah. Nanti pada akhirnya itu akan berubah warna, terus akan terbentuk yang namanya endapan. Jadi keruh gitu. Nah, keruh itu menandakan adanya endapan yang adalah nanopartikel atau nanomaterial. Begitu. Selanjutnya teman-teman, ini adalah yang untuk biosintesis yang pakai cara biologi. Ini yang banyak kita lakukan di lab kita, salah satunya juga yang tadi, suplementari nomor 2 dari saya, itu dari plant material. Jadi tanaman apapun bentuknya, mungkin kalau punya saya itu pakai bubuk kopi yang sudah dipakai. Jadi Kak Agung itu dia mengumpulkan bubuk kopi dari penjual-penjual kopi yang ada di sekeliling UKSW, dikeringin, lalu mulai diproses gitu. Nah, kita tidak perlu myling karena bubuk kopinya itu sudah sudah bentuk bubuk powder gitu ya. Jadi sudah oke untuk dipakai langsung. Setelah itu kita ekstraksi. Ekstraksinya boleh dalam suhu ruang, boleh pakai microwave, itu lebih cepat. Kalau microwave kan lebih panas ya tentunya, itu lebih cepat. Atau mau pakai ekstraksi yang pemanasan itu juga boleh. Setelah itu, nih ya teman-teman lihat, ini ekstraknya aja. Terus setelah itu kita campur dengan metal salt, terus difiltrasi gitu ya. Terus nanti jadi pembentukan nanomaterialnya. Nah, metal saltnya itu boleh macam-macam, boleh AgNO3, jadi ini kalau kalian mau bikin silver nanopartikel, boleh FeCl36H2O, itu kalau kalian mau bikin iron oxide. Oke, seperti itu. Oleh karena kita desainer, kita harus tahu nih produk kita itu nanti benar apa enggak. Kalau enggak benar, berarti kan kita harus ngulang lagi. Kalau enggak sempurna, bagian mana yang harus disempurnakan. Nah, itu bisa dikarakterisasi, bisa diketahui dengan beberapa karakterisasi. Yang pertama, harus ada yang namanya mikroskopi. Untuk apa? Lihat permukaannya seperti apa. Benar enggak? Gitu.
apakah dia seragam atau tidak, ukurannya berapa. Nah, dari STM sampai ke HRTEM. Ini HRTEM itu artinya adalah High Resolution Transmission, gitu ya teman-teman. Di sini ini kalian langsung sudah bisa mengetahui size atau ukuran partikelnya berapa dan luas permukaannya berapa. Lalu ada pakai X-ray. Kalau serbuk pakailah X-ray diffraction. Kalau dia kristal pakailah X-ray single kristal, gitu ya. Nah, lalu ini yang kita lakukan pertama kali ketika kita habis sintesis itu pakai spektroskopi, pakai UV vis, ya toh, di mana panjang gelombangnya, absorbensinya ada di mana. Nanomaterial ini istimewa karena dia punya yang namanya SPR, surface plasmon resonan, dan itu khas untuk masing-masing logam, begitu. Nah, pakai FTIR untuk lihat gugus fungsionalnya. Nah, di FTIR ini ada yang namanya sidik jari. Sidik jari itu nggak bisa kelihatan di FTIR, bisanya dilihat pakai Raman. Nah, lalu setelah itu kita pakai yang namanya DLS. Nah, DLS ini untuk apa? Untuk melihat seberapa besar si nanomaterial ini bisa memancarkan cahaya. Lalu zeta potensial, apakah dia nanti bisa sebagai konduktor atau tidak, itu kita lihat di situ. Nah, ini aplikasinya teman-teman. Ngapain kita susah-susah bikin nanomaterial? Ini aplikasinya. Nah, aplikasi yang pertama, itu tadi ya, kita dapat dari mikroorganisme atau dari tanaman, terus dikasih metal salt, terus jadi metal nanopartikel. Untuk aplikasi yang pertama dalam bidang kesehatan, antimikrob, antipatogen, dan untuk membunuh mosquito atau nyamuk. Tuh. Lalu yang kedua kita bisa gunakan dalam kosmetik. Tabir surya, zinc oxide kan dia pakainya kayak gitu. Terus kalau untuk hand sanitizer atau untuk hand wash itu kita pakai AGNPS atau silver nanoparticle. Lalu untuk foto imaging itu bisa ini dilakukan oleh Pak Aji. Terus external magnetic field ini juga untuk bidang kesehatan. Terus untuk mentreatment human cancer itu bisa. Lalu untuk nanosensor dalam bidang lingkungan. Kita bisa fokus satu di dalam bidang lingkungan. Ini teman-teman nanomaterial di sini teman-teman bisa lihat ini adalah air yang tercemar gitu ya, yang di bawah ini sudah bersih. Ini seperti kita menyaring, saringannya itu adalah dari nanomaterial. Gitu. Pada akhirnya kita bisa mendapat air yang bersih. Nah, nanomaterial itu bisa berupa anorganik, bisa berupa karbon, dan bisa berupa organik. Ini adalah alasan kenapa nanomaterial itu bisa sebagai antibakteri. Tadi bakteri di ukuran berapa? 1 mikron toh, 1 mikrometer toh. Nah, kalau kita itu punya nanomaterial yang ukurannya 10 nanometer, berarti bisa masuk langsung ke selnya si bakteri. Gitu. Nah, ini dia nanti pakai adesi, lalu dia akan mempengaruhi replikasi DNA-nya. Nih, tadi kan kalau replikasi DNA itu kan double helix ya teman-teman. Ketika ini transkripsinya dirusak sama nanomaterial, yang terjadi adalah apa? Dia akan menjadi single stranded kayak RNA. Rusak, akhirnya rusak. Ini kan nggak bisa, kodenya nggak nyampe. Gitu. Next, ini adalah hasil penelitian saya yang saya bilang tadi dari kopi. Yang tidak berwarna atau yang A itu adalah AgNO3-nya. Terus langsung yang B itu ini kebetulan saya pakai yang salak karena saya pakai salak dan saya pakai kopi. Ini dari kulit salaknya. Warnanya coklat. Setelah mereka A dan B ini disatukan dia jadi C. Warnanya berubah. Nah, ini adalah hasilnya tadi, contoh-contoh karakterisasinya. Kalau teman-teman mau lihat mainan pH, pH-nya beda di sini dan di situ. Kalau yang merah itu pH yang 8, yang hitam ini adalah pH yang 6. Beda panjang gelombangnya. Oke. Nah, beda panjang gelombang artinya apa? Salah satunya yang pH 8 itu yang merah ya. Karena dia di sebelah sana di sekitar 404 itu nanopartikelnya lebih kecil. Prediksinya di ukuran 10 sampai 30 nanometer. Nah, ini FTIR-nya lumayan sama. Lalu ini adalah X-ray diffraction-nya. Beda, teman-teman. Terus ini adalah EDX-nya. EDX itu untuk apa? Untuk melihat apakah kita masih punya pengotor atau tidak. Dilihat peak yang paling tinggi, ini adalah AG, berarti sudah benar produk utama kita adalah AGNPS, walaupun masih ada pengotornya. Nah,
Ini adalah zeta potensialnya. Dia mengatakan bahwa di pH 8 itu tadi benar prediksi dari UV vis. Partikel size-nya itu adalah 33 nanometer. Oleh karena itu kalau untuk antibakteri pH 8 lah yang lebih unggul. Nah ini adalah tadi SEM, walaupun saya nggak pakai tem ya karena waktu itu temnya masih rusak jadi pakai SEM. Ini bisa dilihat di sini. Nah ini lalu diintegrasikan dengan pengabdian masyarakat. Kalau bubuk kopinya sudah kita pakai, sudah kita ekstrak, apa yang dilakukan? Bubuk kopinya bisa untuk campuran sabun, untuk scrub dan sebagainya. Dan itu bisa kita abdikan ke masyarakat. Sehingga meningkatkan nilai tambah limbah dan mendukung ekonomi sirkular. Oke, nah ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk kuis. Kalau bisa jawab, nanti saya kasih bonus roti. Oke, saya ambil roti di sini teman-teman. Oke, pertanyaan saya nomor 1 jawabannya ya dan tidak. Gampang toh? Nah, ya dan tidak ya teman-teman. Yang pertama, apakah air merupakan pelarut yang hijau? Ya. Siapa mau jawab? Rima? Ya. Ya. Kenapa? Ya, kenapa dia ramah lingkungan kalau dijadikan pelarut? Kalau setahu saya itu titik-titiknya lumayan rendah akan di 100 derajat, jadi energi yang aktivasi yang diperlukan tidak terlalu tinggi. Nah, ya benar. Jadi air itu ada sebagian yang menganggapnya hijau, ada yang sebagian tidak. Kenapa? Yang menganggap hijau itu tadi kayak Noel, kan titik didihnya cuma 100, kita nggak butuh energi yang terlalu tinggi. Nah, tapi kalau itu hanya sedikit, kalau banyak, kalau itu untuk industri, energi yang dibutuhkan tinggi sekali ya teman-teman untuk memanaskan sebaskom air dan segalon air itu kan beda. Nah itu, jadi ada yang menjawab dia green, ada yang tidak. Oke, pertanyaan kedua, siap-siap teman-teman. Sebutkan salah satu aplikasi dari nanomaterial yang silver nanomaterial. Ada yang mau jawab? Ini untuk Noel, nanti Parowan ya sama Rima. Sama-sama. Salah satu aplikasi aja. Ya, artinya apa? Kalau dia bisa nutup luka, dia punya daya biar lukanya nggak bau, biar lukanya itu cepat nutup. Antibakteri. Oke, good job. Tolong kasihin ke siapa namanya Encen. Oke, satu lagi teman-teman. Satu lagi, pertanyaannya juga mudah. Sebutkan salah satu teknik untuk membuat atau mensintesis nanomaterial dengan menggunakan metode fisika. Tadi saya sudah terangkan satu. Iya, apa ya tadi ya? Apa ya? Ya, benar Diki, mailing. Satu roti untuk Diki. Wow. Kesukaan. Thank you. You are welcome. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu menjawab. Bu Dewi jadi lega karena ternyata yang dipelajari hari ini bisa masuk ke otak kalian. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu minggu depan lagi. Demikian sesi perkenalan dan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap seluruh materi pembelajaran pada hari ini dapat memperkuat pemahaman dan mendorong cara berpikir kritis dan inovatif dari mahasiswa. Sebagai pelengkap, seluruh kegiatan, materi, tugas dari kegiatan pembelajaran dapat diakses melalui laman Learning Management System kami yang bernama Flearn. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi pertimbangan untuk penilaian sertifikasi dosen batch pertama tahun 2025. Terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di dalam sesi pembelajaran selanjutnya.